Semenjak AI seperti ChatGPT itu keluar, perkembangannya sampai saat ini sangat pesat. Mulai dari ChatGPT, kemudian ada Cloud, kemudian DeepSeek, dan masih banyak lagi. Sekarang banyak banget muncul istilah-istilah baru seperti AI Agent, Agentic AI, kemudian AI Automation, AI Workflow, LLM, dan masih banyak lagi. Pada video kali ini gue bakal bahas kira-kira apa sih itu AI Agent, kemudian Agentic AI, dan juga LLM chat pada umumnya gitu. Jadi gue harap di sini supaya teman-teman itu bisa bedain dan tahu kira-kira kapan pakai AI biasa atau mungkin pakai AI Agent atau mungkin pakai Agentic AI. Oke, gue bakal langsung aja ke videonya. Oke, yang paling pertama yaitu LLM chat. Ini satu hal yang kalian sering pakai, contohnya ChatGPT atau Claude, dimana kita berinteraksi dengan LLM itu langsung. Nah, sebenarnya flow-nya itu sederhana. Jadi yang pertama kita bisa kirim pesan, kemudian pesan ini bakal dikirim ke LLM itu sendiri. Nanti LLM ini bakal coba untuk memberikan respons. Nah, biasanya pesan itu berupa prompt ya. Jadi prompt ini dibagi menjadi 3, yaitu ada sistem prompt, kemudian ada asisten, dan juga user. Nah, bedanya apa? Sistem prompt ini semacam prompt default untuk LLM itu sendiri, kemudian asisten ini semacam hasil dari generasi LLM ini. Kemudian user ini ya prompt yang dikirimkan dari user. Nah, kita harus tahu bahwa LLM itu sifatnya stateless, dimana dia itu nggak bisa ingat apa-apa. Jadi sederhana di saat kita kirim prompt itu masuk ke LLM dan LLM ini bakal memberikan kita respons gitu. Dan misalnya kita coba untuk recall nih, ibaratnya minta LLM untuk kira-kira percakapan sebelumnya itu apa gitu. Dia itu nggak bakal bisa ingat gitu. Jadi hal yang biasanya dilakukan yaitu kita menggabungkan yang namanya semua prompt dan hasil generate dari LLM itu sendiri. Jadi contohnya misalnya user ini kirim prompt nih ke LLM. Nah, kemudian digenerate lah si prompt ini ke user. Jadi user ini udah mendapat. Jadi ada prompt dari user, kemudian ada respons dari LLM. Nah, di saat dia pengen memulai percakapan lagi atau ibarat nanya lagi, dia itu harus mengirimkan percakapan sebelumnya, yaitu prompt sebelumnya dan juga hasil respons dari LLM sebelumnya. Dan itu yang akan membuat si LLM ini akan mengingat percakapan sebelumnya. Dan kalau kalian sadar, di saat kalian misalnya pengen nih mencari sesuatu di internet, si LLM ini itu bisa melakukan yang namanya tool calling atau ibaratnya mencari ke website. Tapi sebenarnya tool call ini itu bukan dilakukan oleh LLM itu sendiri, tapi itu dilakukan oleh function eksternal. Jadi LLM itu hanya kasih tahu bahwa kayaknya lu harus panggil function ini deh, baru nanti si kode dari bahasa pemrogramannya itu memanggil tools itu sendiri. Biasanya menggunakan bahasa pemrograman ya untuk memanggil function. Contohnya, misalnya saya ingin tahu nih kapan waktu terbaik untuk latihan puasa. Stop sampai di sini misalnya. Nah, si LLM ini dia itu nggak punya semacam mentranslate ini, ya udah gue jawab berdasarkan pengetahuan yang gue punya gitu. Jadi dia bakal generate langsung teks. Beda kalau misalnya saya ingin tahu kapan waktu terbaik untuk latihan saat puasa menurut data terbaru. Di sini ada kata-kata menurut data terbaru. Jadi kita memberikan sebuah arahan ke AI untuk coba cari data terbaru gitu. Dan dia itu dia itu cukup pintar LLM ini. Jadi dia itu kan di sini ada kata menurut data terbaru, dan biasanya LLM chat seperti ChatGPT atau Claude dia itu udah dikasih tahu bahwa lu itu punya kemampuan seperti ini gitu. Misalnya kemampuan untuk membaca Google Drive, kemudian untuk mencari ke website, kemudian untuk generate gambar atau generate video. Di saat user itu minta untuk mendapatkan data terbaru, otomatis si AI ini langsung berinisiatif untuk mencari ke web. Karena dia punya tools untuk web sama seperti manusia. Di saat kita pengen tahu nih data yang terbaru, ya otomatis yang kita lakukan adalah Google untuk mencari data yang terbaru. Kurang lebih seperti itu. Dan hasil dari tool calling ini atau web search ini itu akan dikembalikan dan akan digenerate responsnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk flow LLM chat. Sebenarnya basic sih, dimana user kirim promptnya itu digenerate sama AI, kemudian kita simpan hasil generate-nya, kemudian dikasih lagi semuanya ke LLM. Jadi dia itu bisa mengingat percakapan sebelumnya. Nah, makanya kalau misalnya percakapan itu makin panjang, cost yang kalian habiskan untuk LLM itu akan semakin besar. Tapi biasanya AI zaman sekarang itu udah punya semacam konteks manajemen yang baik ya untuk kira-kira mana nih yang diperlukan dan mana yang nggak diperlukan.
Nah, kapan kita harus menggunakan si LLM chat ini? Menurut gua untuk menggunakan LLM chat seperti ini ya sebenarnya tugas-tugas yang sederhana aja, misalnya tulis artikel, brainstorming, coding-coding yang sederhana, atau mencari ringkasan. Dan gue sering pakai si LLM chat ini untuk ibaratnya tektokan lah, ibarat ya termasuknya sih brainstorming sih. Dan gue sangat dan bagus banget. Jadi ya LLM chat ini ya bagus untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu task like ya, atau ibaratnya pekerjaan-pekerjaan ringan. Oke, sekarang kita masuk ke AI agent. Nah, ini sebenarnya agak berbeda dengan LLM pada sebelumnya. Jadi sebelumnya itu dia itu hanya melakukan tool calling ya. AI agent ini AI yang bisa melakukan sesuatu. Jadi intinya itu si AI ini bisa melakukan suatu hal gitu. Seperti yang sebelumnya. Sebelumnya itu kan si LLM itu bisa melakukan pemanggilan ke tool ya namanya. Sama seperti AI agent itu juga bisa melakukan pemanggilan tool. Tapi bedanya si AI agent itu memiliki looping. Jadi itu dia punya kayak semacam berulang lah. Di saat misalnya nih, user itu pengen booking tiket termurah, otomatis si AI itu bakal coba untuk menyelesaikan tugas dari user ya. Jadi kalau kalian pakai AI agent itu pastiin atau ibaratnya sebisa mungkin memberikan perintah dan kasih tahu goalnya itu apa, supaya AI itu tahu kapan berhenti di saat goalnya itu sudah tercapai. Walaupun sebenarnya AI juga tahu sih kira-kira kapan dia harus berhenti gitu. Jadi misalnya dia itu pengen booking tiket termurah. Jadi hal yang pertama dia lakukan yaitu dia bakal coba search nih ke web. Kira-kira tiket termurah misalnya dari Jakarta ke Bali misalnya. Dia bakal coba cari tiket termurah dari Jakarta ke Bali. Kemudian setelah dapat datanya, dia itu coba untuk generate dalam bentuk setelah datanya itu dapat, kemudian dia bakal coba untuk observe lagi nih. Kira-kira hasilnya itu misalnya ada tiket A, tiket B, tiket C gitu. Nah, dia bakal berdasarkan keinginan user, kira-kira dari ketiga tiket ini itu yang paling murah itu yang mana. Nah, di situ dia bakal bisa milih nih, oh ternyata tiket B yang murah. Setelah dia tahu bahwa tiket B itu murah, dia itu bakal mikir gitu, ini apakah udah selesai gitu tugas yang diberikan dari user gitu, dimana kita itu pengen booking tiket termurah sedangkan kita itu baru tahu tiket yang termurah gitu. Otomatis dia bakal balik lagi dan dia bakal coba untuk melakukan tool calling yaitu booking tiket gitu, dimana oh gue tahu nih tiket misalnya tiket B yang paling murah dan tiket B ini yang gue bakal booking. Jadi dan misalnya tool ini udah berhasil nih, kita udah berhasil booking, kita kasih tahu ke sini, kita observe, oke hasilnya itu berhasil dan kita bakal mikir lagi, oke tiketnya udah dipilih, kemudian tiketnya udah di booking dan kita bandingin nih, usernya itu pengen booking tiket termurah, berarti kita udah dapat tiket termurah, kita udah booking tiket termurah dan harusnya udah selesai. Dan setelah misalnya LLM ini merasa cukup bahwa oke tugas gue udah selesai, dia itu bakal kasih final answersnya. Jadi dari semua thought prosesnya itu bakal dimasukin ke dalam LLM dan kira-kira summary-nya apa sih gitu. Hasilnya akan dikirim ke user. Nah, contoh penggunaan si AI agent itu sendiri itu ada di misalnya contohnya kalau kalian sering coding, kalian pasti tahu yang namanya Cloud Code. Atau mungkin kalau kalian suka yang pakai IDE, kalian harusnya tahu pakai Cursor. Dan kedua ini menggunakan pendekatan yaitu AI agent gitu. Jadi dia bisa melakukan tugas. Contoh di programming itu ya misalnya kita pengen bikin fitur A gitu. Jadi dia bakal coba cari nih, kira-kira untuk membuat fitur A ini pakai teknologi apa, kemudian gimana cara nulis kodenya, dia itu bakal coba cari dulu. Jadi AI agent ini bagus untuk digunakan kalau kalian itu punya task yang sifatnya itu bertahap atau punya step by step gitu. Dan di sini juga gue udah buatin ya flow-nya. Misalnya kita buatkan landing page startup kopi AI saya, lengkap dengan desain, kode, dan payment. Nah, agent ini itu bisa mencari kira-kira kok tren kopinya itu seperti apa, kemudian informasi tentang kompetitor itu apa saja. Kemudian dia bakal lanjut untuk generate code HTML-nya berdasarkan data yang dia udah dapat nih. Oh, ternyata misalnya kompetitornya itu dari kopi A, B, C. Berarti kita harus bikin kode atau ibaratnya web yang seperti ini gitu. Kemudian dia bakal generate kode HTML plus integrasi misalnya ke payment gateway. Kemudian setelah di generate, dia bakal coba untuk testing nih di browser. Kemudian setelah di testing, oh kayaknya udah cukup nih, dia bakal deploy otomatis ke pihak hosting.
Kemudian setelah dia udah deploy, dia itu bakal coba kasih linknya ke kita. Dan dia bakal coba loop, misalnya di bagian search-nya ini, dia itu merasa kayak kurang gitu datanya. Dia bakal coba loop lagi. Di generate kode HTML, misalnya ada error segala macam, nah dia bakal coba generate lagi. Misalnya di test browser nih masih ada yang kurang, dia bakal coba untuk looping lagi. Jadi kemampuannya itu ada di looping ini gitu. Nah biasanya dia looping itu sampai misalnya tugasnya itu selesai atau biasanya mencapai maksimum loopingnya. Jadi misalnya dalam 10 kali loop atau 3 kali loop tapi tugasnya itu belum selesai, biasanya dia bisa stop gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk AI agent. Jadi beda banget sama LLM chat yang sebelumnya. Si AI agent ini memungkinkan untuk melakukan sebuah tugas sampai tugas itu selesai. Beda dengan LLM chat. Jadi LLM chat itu dia linear, ya kan? Dari atas sampai bawah. Tapi di sini dia itu bisa muter lagi, muter lagi, muter lagi sampai hasilnya itu selesai. Oke, sekarang kita masuk ke agentic AI. Ini menurut gua salah satu masa depan ya dari AI itu sendiri. Karena dimana AI ini itu dia bisa melakukan banyak hal. Yang gua kasih lihat di sini itu sebenarnya hanya ibaratnya sebuah flow sederhana ya, atau ibaratnya struktur sederhana dari agentic AI. Nih, kita bakal langsung aja ke use case-nya supaya teman-teman itu bisa lebih paham lah kira-kira gimana sih si agentic AI ini bekerja. Jadi agentic AI itu memungkinkan untuk merorkestrasi banyak hal gitu. Nggak cuma sub agent, dia itu bisa mempunyai kemampuan banyak, dia itu bisa mempunyai banyak kemampuan, dia bisa mempunyai banyak ibaratnya anak buah, dan dia bisa spawn banyak anak buah, dan itu yang bisa dilakukan oleh agentic. Contohnya, misalnya kalau kita pengen misalnya kita pengen bikin landing page sebuah startup gitu. Si agentic ini dia itu bisa membagi tugasnya ke beberapa sub agent. Yang kita tahu sub agent itu dia bisa melakukan suatu spesialisasi ya, menggunakan kemampuan dia sendiri. Jadi di saat dia diberi tugas untuk membuat sebuah landing page startup, dia itu bakal coba untuk memanggil spesialisasi yang dia punya. Contohnya, dia bakal coba manggil researcher agent, dimana dia misalnya agent yang berfungsi untuk mencari atau berspesialisasi untuk mencari data gitu. Jadi dia dicari dulu datanya nih, tapi ini bisa paralel. Jadi dia kasih tugas ini, kasih tugas. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya, oke, copywritingnya apa? Dia minta si agent writer untuk membuatkan copywritingnya. Desainnya seperti apa? Kemudian codingnya itu seperti apa? Kemudian di sini itu ada semacam feedbacknya ya, apa atau ibaratnya kita bisa membuat feedback loop lah. Ada agent yang mungkin berspesialisasi untuk meng-feedback atau ibaratnya meng-review lah apakah pekerjaan ini udah sesuai atau belum gitu. Dan di sini dia bisa deploy. Dan menurut gue ini salah satu implementasi sederhana ya dari agentic AI, karena dia itu tadi nggak cuma bisa membagi tugas, tapi dia itu juga punya banyak kemampuan. Dan apa yang terjadi kalau misalnya ini itu ditaruh di sebuah company, misalnya ada di sini ada agent yang bisa akuntan, di sini ada agent yang bisa HR, di sini ada agent yang bisa misalnya coding, di sini ada agent yang mungkin bisa desain, dan ini akan mendisrupsi menurut gue ya banyak bidang di perusahaan. Dengan teknologi agentic ini dia itu bisa tadi banyak spesialisasi. Contoh sederhana yang gue bisa kasih lihat yaitu di Grok ya. Sebenarnya agentic ini belum banyak ya untuk skala publik ya, karena ini itu masih tahap untuk improvement, dimana mungkin gini, hambatannya itu di saat misalnya di saat kita membagi tugas, apakah dia benar-benar tahu untuk membagi tugasnya itu ke agent yang tepat. Nah itu suatu hal yang harus diperhatikan juga gitu. Dan masih banyak lagi tantangan untuk membangun agentic AI ini, karena ini salah satu frontier ya dalam teknologi AI. Salah satu implementasi agentic AI yang kalian bisa pakai yaitu kalian bisa menggunakan Grok ya. Jadi Grok baru aja mengeluarkan model terbaru mereka yaitu Grok 4.2, which mean di sini ada tulisan 4 agents. Nah, kalau misalnya kita tanya, apakah kamu agentic AI? Bisa kita tanya dia apakah agentic AI. Kalian lihat di sini, dia itu spawn 4 agent. Jadi ada 4 agent yang bekerja secara paralel dan dia itu bisa saling berkomunikasi si agentnya. Di sini dia tanya, kemudian dia ngobrol,
segala macam, dan kita bisa lihat hasilnya. Dan dia menjawab bahwa dia itu agentic AI beneran. Jadi artinya dia nggak cuma menjawab pertanyaan nih, tapi dia bisa pakai tools, kemudian dia bisa juga bernalar step by step ya. Kemudian dia kolaborasi seperti yang tadi dilihat, itu ada spawn beberapa agent, dan juga bertindak otonom untuk menyelesaikan tugas yang kompleks. Ya menurut gue ini menarik sih agentic ini. Misalnya, tolong carikan misalnya, tolong buatkan landing page tentang 10 macam kopi di Indonesia misalnya. Kita minta ya untuk buatkan sebuah landing page tentang 10 macam kopi di Indonesia. Jadi kita coba nih. Nah, di sini dia searching web, kemudian di search, kemudian dia search lagi ya. Dia mengumpulkan informasi menggunakan agent-agentnya, dan dia sini membaca hasil dari searchnya. Bahkan dia bisa sampai mencari image-nya ya. Oke, kita coba tunggu aja sampai benar-benar selesai. Di sini dia udah mendapatkan ya 10 list ya. Ini yang menurut gue speechless, yaitu dimana agent ini bisa saling berinteraksi. Kalau nggak salah kalau pro itu kalian bisa sampai 16 agent. Jadi kalian punya 16 anak buah yang siap bekerja untuk kalian. Coba kita lihat previewnya. Dan menurut gue ini keren sih. Dia bahkan sampai kasih image, walaupun gambar itu belum pas ya. Di sini malah gambar kacamata. Dan kita bisa lihat misalnya 10 macam kopi belum berfungsi ya. Tapi secara kita lihat detail, tutup detail. Dan kalau misalkan lihat thought prosesnya, menurut gue ini memang agentic itu seperti ini. Jadi kelihatan ya bedanya antara LLM chat biasa seperti ChatGPT, walaupun sebenarnya, nah kalau misalnya kalau kalian pengen tahu LLM chat itu seperti apa, nah kalau kalian pakai auto atau fast atau misalnya expert, nah itu biasanya dia menggunakan yang namanya LLM chat gitu. Jadi misalnya kita tanya, ini kamu habis kita tanya, nah dia itu biasanya cuman linear lah. Nah kan langsung jawab kan. Beda dengan agentic ini. Agentic ini, si agent ini coba untuk diskusi dulu, untuk planning dulu, baru dia menjawab pertanyaan kita atau menyelesaikan tugas kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan perbedaan antara LLM chat atau ya AI yang kalian biasa pakai, atau AI agent, dan juga agentic AI. Masing-masing itu punya kegunaannya masing-masing. Jadi kalau kalian pengen coba untuk mencoba ya, pastiin sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan juga kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.